Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah yang saya hormati dan kepada Allah yang semoga selalu merahmati saya. Pertama-tama saya panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, kepada saya, sehingga saya bisa ataupun tidak ada halangan apapun mengerjakan tugas mata kuliah fikih ibadah ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada haribah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggukan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Saya atas nama Bilzar Rangga Al-Hakim dengan NPM 2001 011108 akan mempresentasikan dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketiga materi fikih ibadah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah dan macam-macam ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerapkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, hukum Islam secara syariat Islam, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi taharah, zakat, saum atau puasa, haji, kurban, akikoh, dan lain sebagainya, yang semuanya itu ditujukan untuk bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya dan harapan kita. Dasar fikih ibadah yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Prinsip ibadah yaitu niat karena Allah Ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara atau syirik, dilakukan sesuai dengan tuntutan sunnah, dilakukan sesuai dengan tuntutan syar'i, tidak berlebih-lebihan, seimbang antara dunia akhirat. Ruang lingkup fikih ibadah itu ada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Oke, pertemuan yang ketiga yaitu membahas tentang syarat diterimanya ibadah. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam Quran surah Zariyat, Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepadaku." Inilah tujuan yang agung supaya ibadah bisa diterima oleh Allah. Yang pertama, syarat diterimanya ibadah yaitu pertama tidak syirik, tidak taubat dari dosa-dosa besar sesuai tuntunan sunnah, niat karena Allah Ta'ala, tidak bid'ah, sesuai dengan aturan syariat Islam, dalam jumlah yang tepat, mengikuti tata cara yang benar, sesuai waktu yang ditentukan, di tempat yang telah ditetapkan. Apabila ada orang menunaikan ibadah haji di tempat Baitullah atau Masjidil Haram, atau melakukan iktikaf di sana seperti di perkuburan, gua dan lain-lain, maka tidak sah haji dan iktikafnya, sebab tempat untuk melaksanakan ibadah haji adalah di Masjidil Haram saja dan ibadah iktikaf tempatnya hanya di dalam masjid. Sumber hukum pertemuan keempat yaitu membahas tentang sumber hukum ibadah, diterimanya ibadah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, nasta'inu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dalam surah Yasin ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubinu adu lakum innahu syaitana ta'budula an adama baniya ilaikum da'alam. Maksud saya ilaikum ahda alam. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan,
Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah kepadaku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Az-Zariyat ayat 56. Liya'buduna illa wal insanal jinnu khalautu wama. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budu, maksud saya. An-Nahl ayat 36. Langsung saja artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid atau patung. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Macam-macam taharoh. Taharoh ma'nawiyah atau taharoh kolbu atau hati, yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid kepada Allah dan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat kepada Allah. Taharah ini bisa dikatakan sebagai taharah yang paling utama dibandingkan taharah nisiyah atau taharah yang selanjutnya ini. Taharah nisiyah atau taharah badan dan jasmani merupakan taharah yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dalil tentang taharah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wal muttalimin. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Tata cara taharah yaitu mandi wajib. Mandi wajib adalah mensucikan diri dari hadas besar dengan membasuh secara merata ke seluruh tubuh dengan air, membasuh dubur dan kubul dari najis atau kotoran yang menempati kedudukan air dan batu. Atau batu yang suci dan benda padat lain yang menempati kedudukan air dan batu yang dapat dilakukan setelah kita buang air. Yang kedua yaitu wudu. Wudu dilakukan sebelum sholat untuk menghilangkan hadas kecil. Hal ini lantaran keistimewaan wudu sebagai mana banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, dengan perangai yang baik yang terdapat pada seorang laki-laki, Allah menyempurnakan segala amalnya dan dengan bersucinya untuk mengerjakan sholat. Allah menghapus dosa-dosanya hingga buatlah sholat itu menjadi pahala baginya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani dalam Al-Sa'ud. Baik, sekian presentasi video jur dari pertemuan 2, 3, 4, sampai 5. Maaf apabila terdapat salah kata, ucapan, atau pembacaan dari Quran surah dari Al-Quran, potongan ayat. Dari saya Wirzara Al-Hakim. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taharah menurut bahasa artinya adalah bersuci. Menurut hukum syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam dalil Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur.
Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah bersifat membersihkan diri dari tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa bau dan warnanya. Dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Yang kedua yaitu adalah bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuha, yaitu mohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Macam-macam alat taharoh. Yang pertama, di macam-macam airnya itu adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau atau telaga, air salju dan air embun. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh dan air yang tidak boleh. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 8 hingga 11, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa, dan air yang lainnya. Air musyammas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air musta'mal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, dan air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Air mutanajis yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air mutanajis yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari kulah 270 liter menurut ulama kontemporer. Yang selanjutnya itu adalah cara-cara toharoh. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub atau mandi wajib. Ada juga yang bersuci dengan menggunakan debu, tanah yaitu dengan bertayamum, dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu, atau tisu, kertas dengan masuk kategori kayu yaitu dengan beristinja. Cara-cara taharoh menurut pembagian najisnya yaitu najis ringan atau najis muhaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan ataupun kecuali air yang kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umumnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawasitah. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan warnanya. Najis berat atau najis mukhalladhah. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu hewan, anjing, dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu menyucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah ataupun dengan batu. Para ahli fikih mendahulukan pembahasan toharoh sebelum pembahasan sholat. Alasannya adalah toharoh merupakan kunci dan syarat sahnya sholat. Syarat mestilah didahulukan dengan masyruh atau perkara yang memerlukan syarat. Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci sholat ialah suci atau tuhur yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu sholat ialah salam.
hadis sahih dan hasan yang dipetik oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasbur Rayah jilid 1 halaman 307. Rasulullah SAW juga bersabda, suci adalah sebagian dari iman. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terdapat perselisihan dalam pahala beriman. Terdapat perselisihan dalam makna taharah maksud saya tersebut. Ada yang menyatakan bahwa pahala bersuci itu adalah separuh dari pahala beriman. Iman yang dimaksudkan di sini ialah sholat. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan menghilangkan iman kamu. Oleh karena bersuci atau taharah itu adalah syarat penyempurna sholat, maka ia menjadi bagian dari sholat. Secara zahirnya, pengertian bersuci dalam hadis ini membawa arti suci dari sudut maknawi atau dalaman. Ini karena seorang muslim itu dianggap sempurna imannya jika hatinya suci dari sifat-sifat mazmumah seperti sombong, hasad, iri, dan dengki. Imannya dianggap lemah jika tidak bersih jiwanya dan tidak ikhlas hatinya. Jadi kesimpulannya adalah toharoh menurut bahasa itu artinya adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat terlihat seperti kencing atau lainnya, dan najis maknawi yaitu kelihatan zatnya seperti aib dan maksiat. Baik, sekian video presentasi pertemuan 2 hingga 5 dari saya. Apabila terdapat kesalahan, tutur kata, materi, dan lain sebagainya, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.